Oke, saya Javier. Selamat datang di video ini. Di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan gitu kan hasil karya saya, sebuah tugas pemeriksaan bahasa alami yang topik yang saya ambil adalah eksperimen klasifikasi teks menggunakan dataset nyata. Seperti itu. Apa yang akan saya lakukan di project saya ini sesuai dengan apa yang tertera di sini gitu kan. Untuk dataset saya akan menggunakan study case di IMDb Movie Reviews gitu. Kemudian untuk preprocessing juga saya lakukan sesuai dengan apa yang tertera di sini. Saya akan lakukan lower casing, tokenisasi, stopword removal, stemming atau lemmatization gitu kan. Kemudian untuk visualisasi saya akan siapkan nanti beberapa grafik, beberapa chart gitu kan yang bisa memberikan visual secara umum gitu lah tentang data yang kita kerjain gitu kan, which is datanya cukup banyak karena ada sekitar 50.000 data review film gitu kan. Kemudian untuk ekstraksi fitur saya akan menggunakan TF-IDF karena yang saya baca dari yang apa saya referensikan gitu kan, mungkin ini adalah metode yang cukup suitable gitu, cukup uh, tepat lah untuk study case ini gitu. Kemudian untuk model klasifikasi saya akan gunakan 3 model. Yang pertama ada Naive Bayes saya gunakan, kemudian ada Logistic Regression, dan juga yang terakhir saya akan gunakan SVM. Yang pastinya nanti dari ketiga model ini akan kita bandingkan dan kita lihat kira-kira dari ketiganya mana yang paling akurat gitu dalam mendeteksi sentimen positif atau negatif gitu kan. Untuk evaluasi modelnya juga sudah saya siapkan beberapa metrik. Saya sudah siapkan nanti metrik akurasi, precision, F1 score, dan confusion matrix. Recall juga kayaknya sudah saya siapkan, tapi saya nggak pasti, tapi sudah saya siapkan kayaknya deh. Seperti itu. Yang kemudian terakhir akan kita bandingkan yang pasti dari ketiganya mana yang lebih akurat gitu dalam mendeteksi sentimen positif atau negatif dalam sebuah komen seperti itu. Oke, mungkin langsung saja kita cek di projectnya gitu kan. Sini saya mengerjakan ini di uh, Jupyter, Jupyter di Google Colab gitu kan. Langsung aja kita review. Di baris pertama ini kita siapkan, kita install beberapa libraries yang mungkin akan kita gunakan di sini. Ada Kaggle, Matplotlib, Seaborn, dan NLTK gitu. Kemudian di box kedua kita import dulu datasetnya gitu kan dari Kaggle, dari ini nih. Kalau bisa dibuka, nggak bisa dibuka. Ya intinya ini ada penyedianya gitu kan, dataset review film yang isinya adalah 50.000 review film di IMDb. Coba kita jalankan. Nah, di sini nanti ada tiga sih sebenarnya, tiga kolom yang isinya adalah satu indeksnya, dua ada reviewnya gitu kan, yang ketiga adalah sentimennya seperti itu. Oke, kemudian langsung aja kita visualisasikan gitu kan, kita lihat data yang kita pegang itu yang kita gunakan seperti apa. Kita jalankan. Jadi saya sudah plotting menggunakan Matplotlib untuk menampilkan bar chart gitu kan, bar plot. Seperti yang bisa kita lihat ada 50.000 data dan 25.000 diantaranya positif dan yang lainnya adalah negatif gitu. Sentimen positif dan sentimen negatif. Oke, jadi kita menggunakan data yang relatif sama di sini kan. Kemudian ini ada plot lain yang saya gunakan, histogram gitu kan, untuk menampilkan durasi masing-masing teks gitu kan, masing-masing review itu sekiranya seberapa panjang. Dan di sini bisa kita lihat bahwa mayoritas data gitu kan panjangnya ada di sekitar mungkin range 0 sampai 2000 karakter seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Kemudian di sini saya udah siapkan juga sebuah sedikit memerlukan waktu untuk ngeload. Cuma ini hasilnya itu kan, ini kita bisa lihat kemunculan keseringan kemunculan kata gitu kan dari dataset review kita gitu. Sini seperti yang bisa kita lihat, kata movie, kata film, kata BR, which is ini
sebenarnya bukan kata itu kan, ini HTML tag, cuma akan kita hilangin nanti HTML tagnya. Kemudian ada beberapa kata-kata lain seperti make, want, well, dan segala macamnya seperti itu. Jadi ini plot workload dari dataset yang kita kerjakan. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan preprocessing seperti itu. Jadi kita akan menggunakan NLTK, pang, stopwatch, wordnet, pang tab, dan segala macam akan kita gunakan di sini. Kemudian kita akan gunakan word lematizer dari NLTK stem gitu kan. Kemudian ada stopwatch juga. Di sini ada functionnya. Ini saya compile menjadi satu function yang isinya itu nanti akan meng-lower case text, kemudian menghilangkan tag HTML, menghilangkan karakter non alfabet, tokenisasi, dan juga menghilangkan stopwords dan melakukan lemmatization gitu, atau mengubah kata ke bentuk dasarnya seperti itu. Langsung aja kita jalankan. Oke. Dan function tersebut akan kita jalankan di blok yang selanjutnya, which is ini. Oke. Karena datanya ada 50.000, jadi mungkin agak mau makan waktu untuk ngerun, cuma ya barusan sudah di run dan ini hasilnya. Bisa dilihat review sebelum dan sesudah di processing gitu kan. Sangat terlihat perbedaannya, terutama di bagian tokenisasi dan tokenizer. Jadi kelihatan beda banget. Misalnya ini, one of the other reviewers has mentioned that after watching just one hour bla bla bla, kemudian diambil intinya lah seperti itu, menjadi seperti ini. One of you mentioned watching all episode you fully right exactly happen first thing, dan segala macam seperti itu. Nah, setelah pre-processing kemudian kita akan lanjut ke bagian training gitu kan, atau bagian apa tadi nyebutnya di sini, bagian ekstraksi fitur maksudnya. Nah, di sini saya akan gunakan ngram. Ini salah satu contoh implementasinya menggunakan TF-IDF Factorizer, TF-IDF gitu kan. Di sini saya sudah siapkan langkah-langkahnya. Satu, menyiapkan variabel target y gitu kan, karena kita perlu target dalam bentuk angka gitu, bukan teks. Jadi kita ubah menjadi 01. Kemudian kita inisialisasi label encoder, kemudian mengubah kolom sentiment menjadi angka dan menyiapkannya di kolom baru, menyimpan hasil encoding ke dalam variabel y, dan menampilkan hasil mapping untuk verifikasi gitu. Nah, kemudian step yang selanjutnya adalah ekstraksi fitur dengan TF-IDF. Di sini kita akan gunakan TF-IDF Factorizer, which is yang seperti yang kita lihat tadi berasal dari library sklearn gitu kan. Di sini kita sesuaikan fiturnya dimaksimalkan ke 5000, karena mungkin itu waktu yang cukup lah untuk menghemat waktu di sini. Kemudian ada min df, which is itu adalah mengabaikan kata yang muncul di terlalu sedikit dokumen. Misalkannya min idf 5, berarti kita harus muncul di minimal 5 review dan segala macam. Kemudian ada ngram range-nya gitu. Kita masukkan frasa ngram sebagai fitur. 1,2 berarti kita menggunakan kata tunggal unigram, dan frasa 2 kata bigram seperti not good. Kemudian kita melakukan fitting, belajar kosakata itu kan, dan mentransform menjadi matrix seperti itu. Kemudian kita akan tampilkan hasilnya nanti. Dan ya cukup itu aja fitur ekstraksi kita. Kemudian akan kita display sebanyak mungkin 50 kata nanti ya. Di sini sebenarnya bisa juga kita print matrixnya, cuma dengan data yang cukup banyak kayaknya akan terlalu lama juga, jadi akan saya komen saja. Langsung saja kita jalankan. Oke, sudah terjawab. Dan di sini adalah hasilnya gitu. Ekstraksi fitur dengan TF-IDF. Matrix fitur X berhasil dibuat dengan TF-IDF Factorizer. Untuk shape dari matrix X adalah 50.000, artinya 50.000 dokumen atau review, dan 5.000 fitur kata atau kata unik gitu. Dan ini adalah contoh 15 fitur pertama yang dipelajari gitu kan. Bukan 15, yang harusnya 50. Mohon maaf, 50 kata yang pertama dipelajari ya gitu.
abandon, ABC, ability, able, absence, absolute, absolutely, dan segala macam seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke part selanjutnya, yaitu model klasifikasi. Seperti yang saya bilang di awal, saya akan menggunakan 3 model. Yang pertama di sini adalah model dari multinomial naive Bayes gitu. Sini kita akan bagi data latih dan uji, kemudian kita akan melatih modelnya gitu kan menggunakan multinomial NB naive Bayes dari library sklearn. Kemudian kita akan melakukan fitting dan kita langsung akan melakukan prediksi dan evaluasi seperti itu. Dan yang pasti di akhir juga kita akan buat conversion matrix untuk melihat gitu kan metrik-metrik evaluasi kita seperti apa. Langsung aja kita jalankan. Dan ini hasilnya untuk conversion untuk multinomial naive Bayes gitu. Jumlah data latih ada 40.000, jumlah data uji ada 10.000 gitu. Model berhasil dilatih, evaluasi model, akurasi model ada di angka 0,8589. Dan reportnya adalah seperti ini gitu. Ada precision, recall, F1 score, dan support seperti itu. Sini juga kita bisa lihat conversion matrix dari multinomial naive Bayes tersebut seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita akan lanjut ke model logistic regression. Di sini skemanya kurang lebih sama, coba kita ganti aja modelnya dengan logistic regression dan max iteration kita set ke 1000 seperti itu. Cukup itu saja, langsung saja kita jalankan. Oke, setelah kita jalankan dapat dilihat di sini ada keakuratan yang cukup meningkat dari yang model sebelumnya. Di sini akurasi model ada di 0,8896 gitu kan. Kemudian ada ya dari segi variabel metriknya sih cukup meningkat dari yang sebelumnya gitu kan. Dia dari segi akurasi, precision, recall, F1 score dan sebagainya seperti itu. Di sini saya juga coba print kurva erosi dan di sini juga kurvanya menunjukkan bahwa ya tingkat keakurasiannya itu cukup relatif tinggi gitu seperti itu. Kita mendapatkan angka AUSI di sekitar 0,96. Baik, dan yang selanjutnya dan yang terakhir adalah model dari linear SVC gitu. Skemanya sama, max iteration kita set di 5000. BTW kita udah menggunakan linear SVC dari sklearn juga. Dan mungkin langsung saja kita jalankan. Jadi kita gunakan linear SVC dan dengan grid search CV gitu. Oke. Nah, di sini kelihatan tingkat akurasinya meningkat juga dari yang sebelumnya gitu. Akurasi model kita dapat di 0,8906 tertinggi sejauh ini gitu kan. Dan angka-angka lainnya pun dilihat sekilas lebih tinggi juga dari yang lain. Dan di sini ada conversion matrix dari linear SVC tersebut seperti itu. Nah, kemudian dari data-data tersebut kita akan coba recall dan buat kesimpulan gitu kan. Di sini terlihat bahwa dari ketiganya metrik akurasi tertinggi ada di linear SVC yang terakhir kita pegang gitu, yang terakhir kita jalankan maksudnya gitu kan, dengan parameter C-nya 0,1 seperti itu. Kemudian dari segi precision untuk logistic regression dan linear SVC cukup sama, relatif sama gitu kan. Yang berbeda ada di multinomial NB yang ada di angka 0,85. Untuk recall juga masih sama urutannya, multinomial naive Bayes terendah, linear SVC tertinggi, begitu juga dengan F1 score yang walaupun kalau kita bandingkan SVC dengan logistic regression, F1 score-nya tuh relatif sama seperti itu. Nah, kemudian ini ada grafik yang menampilkan perbandingan model dari ketiga model training tersebut. Cukup terlihat bahwa ada perbedaan yang cukup tinggi gitu kan dari linear SVC dengan yang pertama kita gunakan gitu, which is multinomial NB seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan di sini. Terima kasih. Sekian.